Eksistensi rumah bagi seorang muslim dalam mendidik dan berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa asyabihi ajmain. Amma ba'du, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita hidup di zaman penuh tantangan. Nilai-nilai Islam kerap terpinggirkan, dan generasi muda seringkali kehilangan arah. Dalam situasi ini, eksistensi seorang muslim tidak hanya diukur dari identitasnya di KTP, tapi dari kontribusinya dalam mendidik dan berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan seorang muslim di tengah masyarakat membawa amanah besar, menjadi pelita di tengah gelapnya zaman, menjadi pendidik yang membentuk akhlak, dan menjadi dai yang menyeru pada kebenaran. Pertama, eksistensi dalam mendidik. Keluarga adalah madrasah pertama. Seorang ayah atau ibu tidak cukup hanya mencukupi materi, tapi harus menjadi guru akidah, akhlak, dan ibadah. Didiklah anak-anak kita dengan nilai Islam sejak dini. Jangan serahkan mereka sepenuhnya pada media sosial atau sistem yang tidak menjunjung nilai-nilai tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, seorang muslim eksis bila ia hadir dalam pembentukan karakter umat, dimulai dari rumahnya sendiri. Kedua, eksistensi dalam berdakwah. Dakwah bukan hanya tugas ustadz. Setiap muslim adalah dai sesuai kemampuannya. Bisa lewat lisan, tulisan, pergaulan, bahkan lewat akhlak dan teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikan dariku walau satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, setiap kita punya peran. Jika tak mampu bicara di depan publik, maka berdakwahlah dengan menyebar kebaikan, membagikan konten Islami, atau mengajak keluarga kepada majelis ilmu. Jangan menunggu sempurna, karena dakwah adalah proses saling menasihati dan bertumbuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, eksistensi seorang muslim sejati bukan diukur dari seberapa viral dirinya, tapi seberapa besar ia memperjuangkan nilai Islam dalam kehidupan, di rumahnya, di masyarakat, dan di media sosial sekalipun. Mari kita hidupkan rumah-rumah kita dengan ilmu dan ibadah. Jadikan keluarga sebagai benteng keimanan. Dan mari kita bangkitkan semangat dakwah di tengah masyarakat. Itulah cara kita menegaskan eksistensi sebagai hamba Allah di tengah dunia yang kian lalai. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketahuilah, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah rumah, tempat tinggal, tempat kembali, dan tempat membina kehidupan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat ketenangan. Rumah bagi seorang muslim bukan sekadar bangunan. Ia adalah tempat berlindung dari fitnah dunia, tempat mendidik keluarga dalam keimanan, serta tempat lahirnya generasi Islam yang tangguh. Seorang muslim hendaknya menjadikan rumahnya sebagai tempat takarub kepada Allah, salat berjamaah dengan keluarga, membaca Al-Quran, berdiskusi ilmu, serta saling menasihati dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikan rumahmu tempat sholatmu. Jangan menjadikannya kuburan." Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu nomor 432. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Rumah juga bisa menjadi pusat dakwah. Kita mulai dari keluarga, seperti Nabi Ibrahim yang mendidik Ismail, dan Nabi Nuh yang berdakwah kepada anaknya. Kemudian kita perluas peran rumah kita menjadi tempat berkumpulnya teman, tetangga, dan saudara untuk kebaikan. Hendaknya setiap dari kita memanfaatkan rumahnya sebagai markas kebaikan. Jika kita belum mampu berdakwah keluar, mulailah dari dalam, perbaiki akhlak keluarga, jadikan rumah sebagai taman ibadah, jauhkan dari maksiat, dan bukakan pintunya untuk tamu, saudara, atau majelis ilmu. Dengan niat yang benar, rumah kita menjadi bagian dari amal jariah. Bahkan setiap makanan yang dimasak untuk keluarga dengan ikhlas bisa bernilai ibadah. Ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita jadikan rumah-rumah kita sebagai benteng iman, bukan sekadar tempat tinggal. Semoga Allah memberkahi rumah kita, menjadikannya tempat tumbuhnya generasi soleh, dan ladang pahala bagi kita. Ya Allah,
jadikan rumah kami rumah yang dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Amin. Penutup, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang aktif mendidik dan berdakwah, sehingga keberadaan kita menjadi sebab turunnya hidayah dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan, doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW saat menempati rumah baru adalah sebagai berikut. 1. Doa memohon keberkahan dan perlindungan. Allahumma inni as'aluka khairal manzili, wa khaira majamata alai, wa auzubika min sari al manzili, wa sari majamata alai. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan rumah ini dan kebaikan apa yang engkau kumpulkan di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan rumah ini dan kejelekan apa yang engkau kumpulkan di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Al-Albani. 2. Membaca doa ketika masuk rumah. Bimilahi walajna, wa bimilahi khorojna, wa ala alahi robina tawakalna. Artinya, dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, disunahkan memperbanyak zikir, salat sunnah, dan membaca surat Al-Baqarah di rumah untuk mengusir setan.